Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Pertanyaan yang masuk kali ini seperti ini ya. Jadi katanya ini adalah KPM penerima bantuan PKH yang mana tahap 4 tahun 2021 kemarin itu bantuannya sudah masuk. Kemudian di surat edaran untuk dasar penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini, itu kan dasarnya adalah penyaluran tahap 4 tahun 2021 kemarin. Tapi kok di tahap 1 tahun 2022 ini bantuannya tidak masuk, khususnya PKH lewat kartu KKS seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Kira-kira penyebabnya apa dan solusinya seperti apa, dan yang terpenting adalah apakah di tahap berikutnya KPM yang tidak cair bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini bisa cair kembali, dan caranya seperti apa. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, dan saya juga minta dukungannya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini akan selalu ada info terbaru mengenai Bansos dan bisa bertanya juga seputar Bansos. Baiklah, langsung saja. Jadi untuk penyaluran tahap 1 tahun 2022 ini memang ada sekitar 10% dari penerima PKH khusus untuk di wilayah dampingan saya ya, dan rata-rata di daerah lain juga seperti itu. Dari total keseluruhan penerima PKH yang tadinya dapat di tahap 4 di tahun 2021 kemarin, di tahap 1 baru-baru ini itu bantuannya tidak cair. Itu sekitar ada 10%. Dan yang menjadi pertanyaan para KPM di luar sana, kok bisa nggak masuk? Padahal di tahap 4 kemarin bantuannya masuk. Dan berdasarkan surat edaran juga bahwa katanya dasar penyaluran tahap 1 ini yaitu diambil dari tahap 4 tahun 2021 kemarin. Jadi wajar aja kalau KPM ini bingung, karena katanya dasarnya adalah penyaluran tahap 4 kemarin. Mereka ini kan cair di tahap 4, tapi kok bisa nggak cair di tahun ini, khususnya di tahap 1 tahun 2022. Baiklah, pertama mari kita bersama-sama mencoba untuk memahami isi suratnya terlebih dahulu. Jadi suratnya itu seperti ini. Pada poin A di sini dijelaskan bahwa seluruh data KPM PKH berasal dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan DTKS terbaru dan telah dipadankan juga dengan data KPM atau pasangannya KPM yang statusnya ASN atau TNI atau Polri, dan juga SDM yang merangkap sebagai KPM. Kemudian usulan daerah untuk NE atau non-eligible karena mampu, catatan Sagis, usul Sangga Bansos, dan Dapodik juga emis ya atau simpatika. Jadi di sini yang mungkin KPM pahami itu atau yang sempat beredar suratnya itu dasarnya diambil dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 kemarin. Dan ternyata di kelanjutannya itu masih ada dijelaskan bahwa yang sudah dipadankan dengan DTKS terbaru dan juga sudah dipadankan data KPM yang terdeteksi memiliki anggota keluarga seperti TNI, Polri, PNS, atau ada juga ternyata SDM PKH yang merangkap sebagai KPM. Jadi misalnya nih, istrinya terdaftar sebagai KPM, tapi dia menjadi SDM PKH. Nah, itu juga salah satunya. Selanjutnya yang juga sudah dipadankan dengan usulan daerah yang dinyatakan tidak layak lagi terima bansos atau non-eligible karena dinyatakan sudah mampu secara ekonomi. Berikutnya juga telah dipadankan dengan catatan Sagis. Jadi ada yang namanya Sagis yang mana pada akhir tahun 2021 kemarin itu adik-adik mahasiswa diturunkan ke lapangan mendatangi seluruh rumah-rumah KPM, difoto menggunakan aplikasi Sagis namanya. Nah, di situ kan ada beberapa pertanyaan tuh yang diajukan para adik-adik mahasiswa petugas Sagis ini. Di antaranya adalah kondisi tempat tinggalnya, pendapatannya, dan juga kehidupan sehari-harinya, serta masih banyak lagi variabel lainnya yang mencakup mengenai sosial ekonomi si KPM tersebut. Nah, salah satunya bisa jadi karena itu penyebabnya. Bisa jadi pada saat pendata turun, Bapak Ibu itu dinyatakan sudah mampu dan tidak layak lagi menerima bansos, atau mungkin pindah alamat, dan juga kan di situ ada diambil foto rumahnya ya. Jadi bisa jadi pada saat diambil foto rumahnya dan ternyata presentasi sosial ekonominya juga tinggi, akhirnya dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos.
Selanjutnya juga yang telah dipadankan dengan usul sanggah bansos. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Sosial itu sekitar setahun yang lalu itu mengeluarkan aplikasi yang namanya Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store seperti ini contohnya ya. Nah, di aplikasi ini itu ada menu usul dan sanggah, yang mana menu sanggah ini para warga atau masyarakat umum itu bebas boleh menyanggah seseorang yang menurut dia itu sudah mampu secara ekonomi, dimasukkan datanya ke situ, disanggah namanya. Dan apabila setelah dilakukan verifikasi, disinkronkan dengan catatan Sagis kemarin yang foto orang tersebut sudah diambil dan ternyata dilihat dari foto rumahnya dan juga data-data yang dicatat oleh adik-adik petugas Sagis kemarin, ternyata di sana dinyatakan sudah mampu dan tidak layak lagi menerima bansos. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya akhirnya bantuannya Bapak Ibu itu tidak masuk lagi di tahap 1 ini. Selanjutnya juga di sana dijelaskan bahwa data yang telah dipadankan dengan Dapodik atau Simpatika. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu itu menerima bantuan di tahap 4 kemarin, tapi di tahap 1 tahun 2022 ini tidak mendapatkan bansos, khususnya PKH, bisa jadi data anaknya Bapak Ibu itu yang tercatat sebagai komponen namanya belum terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah. Sehingga bantuannya tidak dibayarkan oleh pusat pada tahap 1 tahun 2022 ini. Kemudian solusinya bagaimana? Jadi buat Bapak Ibu yang mendapatkan bansos di tahap 4 kemarin, tapi di tahap 1 tahun 2022 ini tidak mendapatkan bansos PKH, yang pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah melapor dulu kepada petugasnya, minta dicekkan datanya di DTKS. Apakah datanya di dalam DTKS itu masih ada atau termasuk di dalam data yang telah ditidurkan karena tidak padan DTKS. Dan yang kedua, pastikan NIK anaknya itu semuanya online di Capil ya, terdaftar di Capil. Jadi NIK-nya walaupun anaknya Bapak Ibu itu sudah berada di dalam kartu keluarga, tapi belum tentu NIK-nya itu sudah online atau telah dikonsolidasikan. Jadi pastikan lagi NIK anaknya itu terkonsolidasikan atau sudah online di Capil. Berikutnya, pastikan lagi anaknya Bapak Ibu itu yang sekolah SD atau SMP atau SMA itu sudah terdaftar di Dapodik atau Simpatika tempat dia bersekolah. Karena ini menjadi salah satu penyebab bantuannya tidak dibayarkan di tahap 1 ini karena anggapannya pusat itu ibu ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi, sehingga bantuannya tidak masuk. Padahal ternyata masih memiliki komponen, hanya saja anaknya ini yang tidak terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah atau Simpatika di tempat dia sekolah. Apakah di tahap berikutnya bakalan cair lagi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apabila Bapak Ibu itu masih termasuk di dalam KPM yang layak bantu atau sosial ekonominya belum mencapai desil tinggi, maka Bapak Ibu itu masih ada kemungkinan bisa mendapatkan bantuan lagi dengan catatan datanya sudah diperbaiki sebelum memasuki final closing tahap 2 berikutnya oleh pendamping sosialnya masing-masing. Tapi apabila penyebab bantuannya tidak cair di tahap 1 tahun 2022 ini ternyata terdeteksi memiliki anggota keluarga dari TNI, Polri, atau PNS atau merangkap sebagai SDM PKH dan juga KPM, maka bisa dipastikan bantuannya tidak masuk lagi di tahap berikutnya. Atau ternyata Bapak Ibu ini berada di dalam salah satu data yang dari usulan daerah yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial karena telah mampu secara ekonomi. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua pemegang kartu KKS itu bisa mendapatkan bantuan. Bisa saja dulu dia diberikan bantuan, diberikan kartu KKS pada saat sosial ekonominya itu masih di bawah. Tapi karena seiring berjalannya waktu, akhirnya ada peningkatan ekonomi, akhirnya Bapak Ibu dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial walaupun masih memegang kartu KKS. Jadi itu tadi penyebab-penyebabnya dan solusinya seperti apa, kemudian harapan kedepannya kira-kira masih mendapatkan bansos lagi atau tidak. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang khususnya belum masuk bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya minta tolong sekali lagi kepada semuanya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lainnya, penerima bansos yang lainnya juga bisa dapat mengetahui mengenai info bansos ini.
Dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami akan jawab lewat video seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.